Kita orang jalanan diintimidasi begitu ya, kita ngelawan balik ya, dia ngelawan balik dia kaget. Begitu berantem kalah, KUR kaget juga. Iya. Ternyata, woi, Balinese do kungfu men gitu lah. PBB itu kita dirikan tahun 2002. Ternyata setelah 2006 dibentuk lagi Pemuda Bali Bersatu ini. Intinya kita harus ikhlas, tapi memang berat. Saya hampir 3 bulan hidup saya kacau kan, karena pengkhianatan itu hampir 3 bulan. Tapi sebagian banyak pejuang-pejuang ini untuk berjuang untuk masyarakat. Tribun Bali Podcast. Blimade. Siap. Apa kabar lu? Blimade Aryawan. Blimade. Made Gajah biar ribet. Kan nama lengkapnya? Made Mulyawan Arya. Made Mulyawan Arya. Arya. D Gajah alias Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy. Jadi nama lengkapnya beliau itu Made Mulyawan Arya. Alias D Gajah. Tapi saya balikin. D Gajah alias Made Mulyawan Arya. Lebih benar D Gajah ya. D Gajah itu panjang. Itu kalau menceritakannya butuh 2 hari. Ini waktunya sekitar 1 jam dan dipercepat. D Gajah itu nama pemberian nenek. Nenek. Dan nama pemberian nenek waktu saya kecil, waktu Tiang kecil. Tiang seperti Pati Gajah Mada. Ini kata yang orang tua-tua ya, seperti Pati Gajah Mada. Dan saya tukang makan. Tukang makan. Dan apapun diberikan makan habis. Tidak pernah memilih, tidak pernah apa habis. Dan sampai saya pernah istilahnya kalau orang Bali itu dibantenin biar tidak makannya tidak seperti itu gitu. Oh, kayak mebayuh berapa nih? Ya, mebayuh kan karena nakal. Ya. Ini mobogo ini karena makan, karena banyak makan karena rakus lah istilah kasarnya. Tapi itu udah sampai 3 kali mobogo. Ayam, pisang, semua habis. Ini kata ibu, kata saya nggak tahu. Itu umur berapa, Pak? Saya nggak tahu, Bali kecil balita dan yang memberikan nama itu nenek. Tapi orang lain manggil saya D Gajah, nenek marah. Kenapa gitu? Nggak tahu, sudah nggak tahu. Berartinya nenek itu punya satu spesial buat Tian. Jadi nenek paling dekat sama Tian. Yang paling kecil. D Gajah kelahiran berapa, Pak? Saya masih milenial. Saya 81. Milenial dong. Masih generasi Z ya. Milenial ya. Terus asli Denpasar ya? Saya Denpasar, Kerandan, banyak Kerandan. Pemecutan. Nah, kuburan. Nah, dekat kuburan. Ya makanya saya suka yang angker-angker. Demen masih angker-angker ya? Enggak, bir angker maksudnya. Jadi Blimade masa kecilnya juga di Denpasar ya? SD-nya Denpasar? Masa kecil saya di Perumnas. Lahirnya di Wangaya. Terus waktu bayinya di Denkerandan. Tapi terus bapak punya rumah di Perumnas, Kalibutu. Masa kecilnya ya gedenya di situ. Jadi gede di situ, kecil SMP di situ, SMA yang saya mulai Melanglang Buana, SMA di Kute. SMA saya pindah 3 sekolah. 3 sekolah, SMA 1 Kute. Pertama, SMA 2 hari, terus SMA 7. Lulusnya SMA 7. Oh, 3 kali pindah sekolah. 3 kali pindah sekolah. Tapi alasnya tahuan. Saya kira tahu ini alasannya kenapa Blimade itu pindah sekolah sampai 3 kali. Oh, makasih. Iya, makasih. Makasih ya. Ini kopi khusus buatan di sini. Kopi Bali. Kopi Bali asli. Ini dari petani kopi Bali ya. Jadi kita harus budayakan. Ayo coba dulu. Harus coba tis dulu. Ada nuansa aroma anunya nih. Iya, lesat ya. Kopi ginseng. Kopi ginseng. Ya. Enak. Kalau dalam kondisi fit, minum ini bagus nih. Tambah fit lagi. Dalam kondisi dingin, kondisi fit. Tiap konsumsi ini tiap hari segelas.
Mungkin itu juga rahasia Pak di fit sampai sekarang ini. Salah satunya. Ya, salah satunya olahraga. Tidur cukup. Makan teratur. Ya. Dan yang paling penting, no stress. No stress. Jangan stres. Jangan stres. Kalau asal stres apapun itu, semuanya. apalagi memiliki rasa iri hati, memiliki dengki, lihat orang lain sukses, itu kita pikirin atau gini. Kalau orang mau berpikiran jelek, berkata jelek tentang kita, udah, no matter what people say lah. Tapi kalau kita, karena dia sukses, karena dia begini, kita iri, beban air, kita stres sendiri, ngapain lebih baik kita ya. Nggak penting ya. Nggak penting, makanya kita lebih baik easy going aja. Makanya keep smile. Nah, kembali yang tadi itu 3 sekolah SMA yang Pak Di gini, yang Bli Madi pernah rasakan gitu. Itu karena yang satu sekolah lain apa? Dulu itu nama sekolah SMA. Ya, pasti sedikit tidaknya saya tukang berantem. Tukang berantem tuh dalam artian bela teman. Oh, kirain merpelang ke mata bela teman. Artinya teman kami karena loyalitas yang sama teman. Jadi kadang-kadang teman ini kan agak nakal-nakal juga, sedikit diganggu orang atau sedikit dilihat orang, udah aja. Aduh ada masalah ya, saya juga salah juga. Artinya kan tanya dulu nih ada apa enggak? Saya bilang kamu apakah teman saya gitu. Bam, gitu langsung. Tapi zaman dulu kan belum ada lapor-laporan gitu. Jadi masih kenakalan remaja lah. Lu sekarang repot. Zaman dulu begitu. Ngomongin mungkin pencemaran nama baik ya. Padahal bukan kita yang ngomong, orang lain yang ngomong itu di koran kita pencemaran nama baik kan parah banget itu. Makanya dan memang cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, ini yang ngomong Pak Bli Madi sendiri loh. Ya. Diakui bahwa. Ya itu dah. Saya orang yang sedikit idealis urusan itu, tapi ya kadang-kadang kita tidak bisa terlalu banyak teriak atau bagaimana. Kadang-kadang kan masih kita harus terbatas dengan norma-norma dan satu jabatan dan satu posisi kita. Makanya kadang-kadang hanya mulus dada. Ya udahlah, semoga Tuhan yang balas itu aja. Iya. Tapi walaupun begitu, sedikit tidaknya Bli Madi kan juga memperjuangkan itu dengan saat ini. Pasti kita perjuangkan dengan bagaimana cara kita. Mungkin dengan pendekatan persuasif atau dengan membantu dengan apa kita banyak jalan dharma. Banyak jalan ya. Harus. Kemudian setelah SMA berantem, lanjut kuliahnya ke Malang. Saya ke Malang di SDE Malang Kuseswara. Sekolah kampus saya waktu itu adalah kampus terasli Asia Tenggara dan kampus paling dicari oleh laki-laki. Kenapa begitu? Ceweknya cantik. Pokoknya kalau saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jadi dengan suwiran. Jadi level keindahan yang paling atas. Kampusnya bagus dan memang dan kualitas pendidikannya bagus dan harganya juga nggak begitu mahal waktu itu. Itu ceritanya kenapa bisa Pak Bli Madi sampai sana? Saya sebenarnya mau ke Bandung. Nah pertama kan orang tua ibu nyuruh saya di Bali. Ibu single parent kan. Bapak almarhum udah meninggal umur saya 14 tahun. Jadi, bentar dulu ini agak panas ya, nggak apa-apa kan sambil ingatan. Karena ini adalah benda yang paling penting dalam hidup saya saat ini. Jadi di mana-mana saya bawa. Nah, terus ibu nawarkan saya untuk kuliah di Bali. Ibu single parent kan? Ibu bilang, Ade di Bali kuliah ya, Ade mau beli mobil, ibu beliin itu kata. Rayuan ibu. Tapi saya tahu ibu nggak punya uang untuk beli. Pasti pun kalau ibu beli pun dengan bertatih-tatih waktu dengan ngutang kemana-mana kan kita nggak mau. Udah Bu, dia kuliah di luar aja. Satu kesimpulan teman. Kalau saya di Bali, pergaulan saya pasti begitu. Dan saya takut pergaulannya circle-nya begitu dan saya pasti akan pergaulannya begitu dan saya seperti induk semang juga. Artinya teman-teman pada seperti magnet lah, jadi teman-teman yang tidak apa. Jadi saya khawatirnya begitu, pasti nggak akan lulus. Jadi saya berpikir lebih baik saya kuliah keluar. Jadi keluar lebih bertanggung jawab. Jadi kita sadar orang tua kita, ibu kita banting tulang bekerja untuk nguliahin. Ya akhirnya kuliah serius, kuliahnya bener. Jurusnya apa Pak? Saya akuntansi. Akuntansi. Nah, pertama kan mau di Bandung.
Di Bandung nggak jadi, saya ke Malang, karena ada saudara di situ, akhirnya di Malang terima. Saya nggak pernah daftar perguruan tinggi negeri, karena udah dapat ya udah. Iya. Saya pingin lulus kerja, pingin lulus kuliah langsung kerja, karena saya tahu kondisi orang tua kan, jualan ke sana kemari. Tapi sebelumnya berapa saudara, Blimade? Saya 9 saudara dari 4 ibu. 9 saudara, 4 ibu. 4 ibu, ya, 4 ya. ibu. Satu bapak. Satu bapak. Tapi kita nggak ada saudara tiri lah. Sini semua kita anggap sudah dididik dari satu saudara kandung. Jadi 9 saudara, 4 ibu, jadi 1 ibu 2 saudara. Jadi kakak saya harus mengalah tidak kuliah karena dia mungkin beliau melihat saya lebih berpeluang untuk kuliah. Jadi kakak saya nggak kuliah, ya udah biar Made aja kuliah. Kalau kakak saya kuliah, mungkin saya nggak kuliah. Iya, harus posisi kan salah satu ada yang dikorbankan karena masalah dana. Gitu. Bukan dikorbankan, tapi beliaunya yang mengalah, kakak saya mengalah. Nggak, misalnya waktu itu ibunya kalau milih kakaknya berarti adiknya berpotensi nggak kuliah. Gitu. Ya, karena ibu udah nawarkan, Ajus kuliah. Enggak, ibu Ajus nggak kuliah, biar Made aja. Ya, kakak saya yang milih. Kalau ibu kan nggak boleh memihak itu. Kalau memang kakak lebih tua, beliau mau kuliah, ya kuliah. Jadi kakak saya mengalah, jadi saya yang kuliah. Jadi bagaimanapun ya saya utang budi juga sama kakak. Dan saya lulus, saya kuliah di situ di Malang 3,5 tahun. 3,5 tahun IPK cum laude lah. Kan ada program 3,5 tahun, karena 4 tahun kan. IPK cum laude dan semua teman kaget. IPK-nya hukum laut ya? Hukum laut. Hukum laut. Hukum laut. Karena teman-teman kan berpikir kan kita bandel. SMA bandel, di bandel. Bandelnya sih bukan jahat ya. Bandel pokoknya jahil atau suka main, bergaul. Jadi tiba-tiba loh bisa lulus kuliah sarjana cepat ini kan kaget juga. Nah, berarti ranking Blimade waktu SD, SMP, SMA kan ranking juara SD ya? ranking, SMP pernah ranking, SMA enggak pernah ranking. SD ranking. Boleh salah pergaulan SD saya ranking dari kelas 1, kelas 2, tapi tidak pernah ranking 1 ya. Ranking 2, ranking 3 SD ranking. Terus karena ngandal mungkin kan, mungkin kalau SD, SMP itu dipengaruhi dengan tingkah laku juga. Kalau orangnya baik, kalem, itu lebih cenderung diberikan ranking kan. Ya. Kalau nakal gitu kan, padahal lu pintar kadang-kadang kan nggak. Nah, SMP saya termasuk kelas favorit. Maksudnya karena yang terbaik di kelas 1 kan pindah ke kelas favorit nih. Ke kelas favorit, kelas yang terbaik. Orang yang pintar-pintar tuh. Kelas favorit. Setelah itu mungkin saking bandelnya dikembalikan lagi ke kelas 3, dikembalikan lagi ke kelas yang bandel-bandel. Nah, di kelas bandel-bandel saya ranking 1. Waktu itu pengumumannya di lapangan sekolah kan, sekolah waktu itu kan kita kelas 3 kan ya bangga lah sama adik-adik kelas ya masih ada pacaran monyet gitu lah. Tiba-tiba diumumin juara kelas 35 Made Mulyawan Arya. Wah, semua teriak dan semua tidak percaya. Ya gantian ya. Semua tidak percaya. SMA pun begitu. Jadi posisi menentukan prestasi. Jadi siapa yang pintar-pintar, kamu pintar, kamu duduk sini, kamu duduk sini, saya yang ngatur. Dia yang ngatur. Jadi orang yang pintar-pintar duduk sebelah saya, belakang saya, sebelah saya. Jadi ulangan apapun dia harus setor jawaban ke saya dulu sebelum ngumpul. Jadi level Pak Di. Nah, dong orang bodoh, berarti ini sing bisa, pinter, Pak Di di atas pinter, Blimade di atas pinter. Cerdas. Tahu posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi. Begitu juga saat Blimade kuliah. Sampai hari ini kalau kuliah memang kuliah ketat ya. Kuliah ketat dan memang di sana memang ketat ya. Jadi rambut pun tidak boleh panjang, kuliah harus kemeja. Memang karena ekonomi kan orang bank, orang itu kan harus rapi. Jadi harus rapi sepatu. Jadi memang kuliah memang benar-benar murni. Dan saya emang nggak pernah nyatet. Tapi dia nggak pernah nyatet. Tapi saya lihat, dengerin omongan dosen itu. Nah dalam satu kelas kelas ekonomi apa pemerintahan, saya lihat satu kelas itu siapa. Oh ada yang saya kenal dan tulisannya bagus. Jadi saya kenal catat nomor telepon. Oke. Setelah kuliah saya deketin, saya pinjam dia catatannya. Saya fotokopi. Jadi semua catatan saya dari semester 1 sampai selesai itu semua fotokopian dan semua rapi-rapi tulisnya. Karena kalau tulisan saya nggak bisa baca, saya sendiri nggak bisa baca.
jadi memang resep. jadi memang fokus ke pelajar ke dosen. Iya. Jadi di sana juga kehadiran dinilai kan. Jadi kehadiran Lima dinilai. dia rajin hadir kuliah. Saya nggak pernah hadir dan saya sambil kerja juga waktu kuliah. Kerja pernah jadi jaga toko. Kadang kan ibu ngirim uang kan pas-pasan. Jadi Waktu itu berapa Limade? 500.000 Per bulan? per bulan untuk bensin, untuk makan. Kos? Enggak, Udah kos dapat kontrak mesnya? lah, udah kontrak, kita dikasih uang kontrak. Oh langsung. iya. Nah, kebetulan ntar saya ceritain 4 itu. Untuk bensin, untuk fotokopi, untuk motor, untuk makan, itu 500.000. Nggak, dari semester 1 sampai selesai, nggak cukup kan. Nah, kita anak muda kan. Nah, terus untuk rumah, saya ketemu ada rumah orang Bali. Saya di situ tempati, saya ngontrak di situ. Rumahnya saya rawat. Nah, Iya. saya bilang sama ibu ngontrak, jadi rumah itu ada 3 kamar, tapi ruang tamu saya sekat jadi kamar, kan 4 kamar. Jadi saya kontrakkan. Jadi kamar itu 4 juta kan, Iya. termasuk saya 1 juta. Iya. Jadi ibu kasih uang saya 1 juta setahun, 1 tahun nih 4 juta. Saya sampaikan ke tuan rumah ini 4 juta uang, karena beliau datang ke rumah, udah bagus dari Sanur. Notaris, beliau lihat rumahnya rapi, bagus, bersih. Beliau ambil cuma 1 juta, 3 juta, 1 juta ini buat saya. Jadi selama saya 4 tahun dapat bekal dari beliau. Jadi saya tetap bilang kontrak sama ibu, tapi saya dapat bekal gitu. Bandel. Kalau lagi itu dikirimin lagi, saya agak sedikit nakal juga. Tapi passion itu Limade memang untuk kuliah, untuk kepentingan. Ya, untuk kuliah. Saya juga kan namanya anak muda ya, kita olahraga. Iya. Dan saya pernah jadi personal trainer juga Di sana? Di sana. Waktu itu udah. Ya udah. Jadi apapun kita kerjakan untuk nambah bekal ya. Karena dengan uang 500 nggak cukup. Ya. Makan pun nggak cukup. 3,5 tahun akhirnya tuntas dengan predikat cum laude. Cum laude. Setelah itu langsung bekerja Limade. Ke Kalimantan. Langsung merantau lagi Kalimantan. Sempat pulang kembali? 6 bulan enggak sempat dari Kalimantan sebelum wisuda udah ke Kalimantan. Sebelum wisuda udah Kalimantan. Ngapain di sana? Ditarik perusahaan. Di sana kan jadi kampus kami itu begitu sudah mau perusahaan-perusahaan di Jatim itu begitu sudah ada kelulusan dari diambil. Iya. Oke, 10 besar, 25 besar terbaik atau ini. Iya. Yang ini ngambil 5 besar terbaik, ini perusahaan ini ngambil ini. Ya jadi sudah diambil. Iya. Di sana nggak betah, 6 bulan balik. 6 bulan balik, akhirnya wisuda, pulang ke Bali. Pulang ke Bali kerja di akunting di salah satu toko surfing di Bilabong. Iya. Di depan Bom Bali. Iya. Nah, depan Bom Bali. Tapi malam weekendnya saya sambil jadi bouncer. Bouncer tuh jadi jaga-jaga klub malam. Karena kan gaji nggak cukup segitu. Gaji nggak cukup. Waktu itu berapa gaji Limade? 1-2. 1-2 dari accounting Ya, 1-2, setengah bosnya pelit ya. 1-2, sebenarnya terus jadi bouncer juga. Dan setiap malam kita jaga party ada 25.000, 50.000 saya jaga. Jadi proses, jadi orang melihatnya hasilnya, saya jaga. Ada situ kita kenal relasi, kenal teman, ya. Kita kerja benar-benar kerja. Jadi ya di situ kita banyak kawan dan mulailah di situ juga kita terjun dalam dunia gelap gitu lah. Ya, saya sempat mencicipi dunia seperti itu ya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Artinya 2 tahun itu waktu Limade itu habis bekerja, dapat uang, terus uangnya habis di dunia. Enggak, saya waktu itu untuk ukuran itu untuk penghasilan seumur saya itu saya mendapat penghasilan yang lumayan. Cukup. Artinya untuk seumuran saya bisa beli mobil, dengan umur saya dengan umur berapa waktu itu? Itu 22 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Nah, tapi dunia begitu ya, dunia kelam gitu. Ya dunia ormas lah, dunia geng lah, dunia begitu, berantem lah. Akhirnya 2 tahun, akhirnya saya masuk penjara. Masuk penjara. Itu masuk penjara karena masalahnya apa, Ben? Kayak berantem dah. Berantem. Kayak salah satu bar tuh saya hancurin dah. Tapi sebenarnya masuk kasusnya banyak. Banyak, masalah saya banyak sebenarnya. Kalau dihitung itu banyak. Dan jari saya ada 10, nggak bisa. Habis, jari kan ada jari 5, 10, ada 10 jari, ada kaki. Lewat itu jari. Mungkin ada 2 orang mungkin. Bisa dihitung. Tapi menghitung dosa. Ya, artinya sesuatu yang saya syukuri, tapi yang saya tidak banggakan. Gitu. Sesuatu yang saya syukuri itu.
Nah dari situ di penjara, Maksudnya bersyukur itu Blim Ade bisa melewati itu. artinya saya tahu bahwa begini, Ya. posisi saya seperti itu begini. Nah sekarang posisi saya begini, tidak boleh. Jadi Iya. kita bisa membina Ada adik-adik, pelajaran, kita ada. membina adik-adik, kita membina keluarga kita untuk yang lebih baik. Bahwa saya pernah mengalami posisi Iya. itu. Jika kamu melakukan itu, hasilnya Ini akan begini. konsekuensinya. Ya, begini. Hasilnya akan begini, konsekuensinya begini. Jadi, baiklah. Iya. Yang artinya, ya sekarang saatnya kita membina adik-adik. Berapa lama Blim Ade di dalam sel trali besi? Di Kerobokan? Kerobokan? 3 Berapa bulan. lama? Cuma 3 bulan? Cukup. Jangan cuma 3 bulan, iya. 3 bulan lama itu. Bagaimana Bu? Lama itu. Kamu rasain di sana sehari, tahu rasa gitu. Lama itu. 3 bulan dan dari situ lihat yang Iya. agak tersentuh hati ya. Ibu datang jalan, nengok dengan tersenyuman. Kakak saya di penjara, kakak saya 3 orang di penjara dan 2 orang kakak kandung saya di penjara juga sama saya kan. Barengan waktu itu. Beda case. Oh, beda case. ya. Nah, tapi sama kasusnya Iya. berantem. Terus ibu saya dan jalan. Bagaimana perasaan seorang ibu lihat anaknya kedua-dua di penjara. Sedangkan keluarga-keluarga yang lain kan anaknya sukses, anaknya bisa kuliah, bisa bekerja. Saya nggak bisa beginilah. Apa yang waktu itu ibu Ibu bilang? nggak bilang apa? Ibu nggak pernah komplain. Ibu saya orang Waktu biasa. jenguk Blim Ade di penjara. Ya, senyum aja, sehat, makan, nggak pernah ibu nggak pernah. Iya, iya. Dan ibu- Sayang banget ibunya. Ya, ibu itu beliau orang yang ya ibu saya orang desa ya, tapi beliau pekerja dan beliau selalu berdoa untuk anak-anaknya. Jadi disitulah membuat saya saya nggak bisa begini. Iya. Nah disitulah puncak titik balik dari Iya, seorang Degaja. Jadi begitu. Jadi ada yang di- komitmen setelah ini saya harus berubah. komitmen dari sendiri. Ya, saya yang orang yang waktu itu yang arogan, kesannya arogan, kesannya ditakuti. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari dunia ini. Saya dibantu oleh Bapak Yusdi Dias. Pak Yosep Yusdi Dias, Ketua Flobamora sekarang. ya. Ya, beliau kirim saya ke Amerika. Ke Amerika, ya disitulah. Saya housekeeping pertama. Housekeeping, akhirnya saya bisa di sana. Artinya beliau kasih saya jembatan. Iya. Kamu nyebrang, silahkan kamu jadi apa di situ. Waktu mau dikirim ke Amerika itu Blim Ade siap secara mental. Tidak siap, karena saya harus berubah, saya siap, siap. Jadi semua pekerjaan apa yang saya dapatkan saya tinggalkan. Iya, iya. Saya tinggalkan dan apa yang saya dapatkan ukuran anak muda kayak manajer hotel, manajer bank juga kalah kan yang saya dapatkan waktu itu. Tapi saya tinggalkan semuanya, saya harus hidup mulai dari awal dan mulai dari housekeeping kerja, keringat saya kayak uang logam gitu. Wow. Berapa baik dibayar di sana di Amerika dulu? $500. Berapa ya waktu itu? $500 paling sekitar 4 juta. 4 juta. Ya. Sedangkan yang kita dapatkan di Bali berlipat-lipat. Iya, Artinya ya, tapi ya itu kan harta semua. Tapi kan kebahagiaan, kenyamanan itu yang berarti. Iya. Tidur nyenyak, terus orang tua tidur nyenyak. Kan itu yang penting. Iya, iya. Senyum. Sekarang kalau punya uang banyak tapi orang tua kaget-kaget untuk apa? Nah itu yang penting kan. Akhirnya ya udah di Amerika, di sana berproses, ketemu banyak karakter ya. Artinya ya pendewasaan diri ya. Iya. Berarti di sana juga masalah ada juga. Banyak. Saya baru datang udah berkelahi gimana. Sama bully di sana. Ya maksudnya begini, karena di sana itu kan kita di Karibia tempatnya. Jadi orang sana itu kan selalu berpikir kan istilahnya orang kita lemah. Dia selalu intimidasi kita, orang kita. Nah, pas kebetulan saya yang datang. Dia berusaha intimidasi saya, kita orang jalanan diintimidasi begitu ya. Kita ngelawan balik, ya dia ngelawan balik dia kaget. Nah, terjadilah kesepakatan berantem. Begitu berantem kalah, KUR kaget juga. Iya. Ternyata, woi, Balinese do kungfu man gitu lah. Balinese do kungfu man. Nah, itu ya berpikir juga mereka sama orang Bali sama orang. Jadinya bukan saya bangga juga, cuman teman-teman juga bersyukur juga. Yeah. Saya datang, Made Gajah datang, ya kita juga nggak dipandang remeh lagi gitu. Yeah. Ya sebenarnya saya salah juga, kalau ketahuan dipecat juga. Tapi kejadiannya kan di luar hotel, luar resort, di Dok waktu itu. Tapi ya
banyak kejadian, tapi ya bisa saya syukuri saya diselamatkan oleh Tuhan, maksudnya tidak. Yang Bruce Willis itu gimana ceritanya? Oh, Bruce Willis memang tinggal punya rumah di situ, punya villa di situ, dan Bruce Willis itu punya 2 villa, satu buat Demi Moore, satu buat dia dan calon istrinya. Nah, saya keluar dari situ kan gara-gara itu juga, karena cincinnya istrinya Bruce Willis hilang. Waktu itu Blimade di sana? Saya di chief security. Di villanya itu. Bukan, di island. Saya bertanggung jawab untuk island itu. Hilang. Jadi mereka pikir kan housekeeping yang ngambil. Jadi rapat lah. Ada salah satu dari manajer lokal, ya bos saya juga, dia bilang bahwa orang Bali yang ngambil, orang Indonesia yang ngambil. Saya bilang, sejak kapan orang Indonesia ngambil? Orang Indonesia jarinya kecil-kecil. Dia bilang, kami kerja sini ada 15 tahun, ada puluhan tahun. Mana pernah ada kejadian maling? Sejak kalian datang aja, ya itu mereka tersinggung. Dicari-carilah kesalahan saya. Ya, rasis lah. Akhirnya saya korban, akhirnya saya harus ditahan. 2 hari, ditahan ya. 2 hari saya dilepas karena tidak ada bukti. Saya dituduh the main drug dealer in the island. Dia the main drug dealer in the island, ya bandar narkoba di pulau. Ya, termasuk ya anak buah saya, anggota saya juga berkhianat ya. Ya. Tapi saya syukurilah. Akhirnya saya pulang dengan pakaian di badan, dengan tiket, dengan saya nggak bawa barang. Setelah itu ya, setelah kasus itu ya, setelah 7 tahun mabdi kita pulang dan nggak bekal uang sama sekali. Saya udah lapar, sepeser pun nggak. Akhirnya uang Blimade waktu itu dia disita semua barang sita. Ya, saya pulang. Kerja ya percuma hilang semuanya di sana. Ya untuk akhir bulan itu. Nah, sebelumnya kan ya kirim, tapi untuk berapa bulan itu ya saya enggak dikasih ngambil barang saya. Sudah seolah-olah saya kriminal, padahal saya enggak kriminal. Memang kita party sama zaman itu, kita masih muda, tapi we don't sell it. Misalnya kita party tapi selesai. Dan itu pun kan private dan masa zaman-zaman itu kan, ya ada itu, ya. Dan yang nikmati kan hampir seluruh island lagi, pulau bule-bule itu memang. Cuman memang yang bisa masuk ke geng-geng dunia begitu kan cuma saya aja. Pernah ada orang Australia baru-baru gaya-gaya datang, dia mau masuk gini itu, akhirnya end up-nya besoknya polisi telepon ke resort bahwa ditemukan 2 Australia telanjang di got, dirampok. dia pikir aja kan semua itu kan ya, gimana kita pendekatan dengan orang-orang geng Jamaika, geng Haiti zaman itu. Tapi teman-teman juga ya cuma saya aja bisa masuk dunia itu. Tapi ya karena berteman berteman dan tidak terlibat dalam urusan mereka, tidak. Karena saya punya tanggung jawab yang lain. Ayo kita pulang, akhirnya pulang sebenarnya sangat sakit hati sih. Dan sempat ingin menuntut, tim pengacara, teman-teman pengacara udah siap menuntut, tapi lagi berpikir kalau kita tuntut ini kayaknya yang kita lawan ini ombak besar, badai besar, dan kita nggak mungkin menang. Lebih baik ikhlasin. Nah, akhirnya ternyata setelah ikhlas, saya ditemukan dengan orang-orang baik, saya bisa jadi masuk dalam tim pengawalnya Pak Prabowo, Jokowi Ahok. Setelah pulang dari Amerika ya. Siapa yang mempertemukan Blimade dengan timnya Pak Prabowo? Pak Sukarmo itu guru silat saya. Pak Sukarmo itu guru silat saya, tapi waktu beliau masih bujang, udah kos depan rumah saya kos. Jadi Pak Sukarmo yang mengajak saya. Jadi mulailah saya dikenal lah sama orang, karena mungkin paling menonjol ya, kelihatan badan besar, gundul, dan paling ya kita di dunia security juga pengamanan. Akhirnya di situ kita disarankan untuk maju ke legislatif. Akhirnya saya bilang saya nggak punya uang. Nggak perlu uang, memang nggak perlu uang. Maksudnya daftar di Gerindra itu nggak perlu uang. Tetapi kan operasional perlu. Tapi udah kalau daftar, saya ingat istri saya ngasih saya uang 25 juta. Sisanya semua dibantu teman. Saya nggak punya uang, sisanya semua jadi saya jadi DPR ini dibantu teman semua. Itu tahun berapa Pak? 2013 ya. 2013 ya. Waktu Blimade umur usianya? Saya umur 32. Jadi saya jadi lolos DPR itu umur 33. Jadi wakil ketua DPR itu umur 33 waktu itu. Nah, jadi saya jadi DPR 2014 itu semua dibantu orang. Saya nggak punya uang. Saya pulang dari Amerika, saya
Akhirnya saya nggak ada kerjaan, saya kuliah, dibantu oleh Bu Rektor, waktu itu Bu Rektor Dwi Jenderal, ngambil S2 hukumnya. Jadi banyak lah, pengusaha-pengusaha, teman-teman yang banyak yang bantu. Jadi banyak yang support. Support. Pada saat itu masalahnya adalah masalah saya nggak punya biaya. Bukan nggak tahu, karena saya dulu kan bukan saya nggak punya biaya, karena dulu kan sebelum saya pergi ke Amerika, ini kan saya dalam dunia itu banyak kan, saya pernah nolong orang, teman kenal saya, jadi karena begitu saya balik ke Amerika dan mereka dengar saya mau maju ke dunia, dilihat saya berubah baik, kan artinya orang ini kan, dia udah berubah baik, artinya banyak yang artinya yang simpati itu. Dan ada juga yang saya datang minta tolong ada. Dan rata-rata yang saya minta tolong, rata saya harus datang sama istri. Karena mungkin mereka masih ragu juga kalau kalau saya disupport ke saya, saya ragu ke istri. Banyak. Saya banyak jadi pengusaha-pengusaha gitu, pengusaha lawas banyak. Jadi saya merasa utang budi sama mereka. Nah, tapi jauh sebelumnya itu Pak Adi kan juga mendirikan organisasi ya? Ya, organisasi Pemuda Bali Bersatu. Ya. Bisa diceritakan itu sedikit, Pak? Gimana ceritanya sampai Pak Adi itu mendirikan? PBB itu kita dirikan tahun 2002. Nah, intinya karena kita lihat kan, maksudnya waktu itu kan ada kelompok ini, kelompok itu, tapi bukan kelompok Bali ya, kelompok ini, kelompok itu ya. Kita punyalah, kita buat aja yuk, anak-anak muda, maksudnya masih anak muda, saya masih kuliah waktu itu. Saya dirikan masih kuliah, saya puas dulang liburan, buatlah Pemuda Bali Bersatu itu, saya buat. Dulu lambangnya begini, 2002, akhirnya karena saya masih kecil kan, kakak saya ketua kan, nggak mungkin saya ketua, saya ketua, saya wakil ketua waktu itu. Jumlahnya anggotanya 50 orang. Itu memang inisiatif 5D sama kakaknya? Saya yang kakak yang buat kelompok ini, saya yang create, kakak yang minta buat itu, saya yang create. Saya yang buat nama orang-orangnya siapa, namanya apa, lambang seperti apa, saya yang betul. Udah itu 2003 bergabunglah salah satu ormas. Kan hanya satu ormas waktu itu. Ya, bergabung satu ormas, jadi vakum. Dan saya di ormas itu kan satu ormas besar tuh, hanya satu dulu kan. Saya wakil ketua. Jadi gerbong saya itu jadi korlapnya kakak. Ya, jadi ya itulah, setelah berjalan itu ya perbedaan visi dan misi, saya keluar penjara, saya keluar dari itu. Akhirnya saya berjanji sama calon istri saya waktu itu, istri saya sekarang, sama ibu juga, saya nggak begitu ikut gitu-gitu lagi lah. Ternyata setelah 2006 dibentuk lagi Pemuda Bali Bersatu ini. Karena kejadian-kejadian ini, terjadian ribut-ribut gitu kan, mereka kan yang orang yang nggak beda visinya, beda keluar lagi. Nah, mungkin 80% keluar lagi itu orang. Jadi bentuk lagi dengan lambang baru, jadi Pemuda Bali Bersatu versi baru. Nah, nama saya dicantumkan ketua harian situ. Akhirnya saya nggak mau, tapi kan sekarang saya di Amerika, saya nggak ambil pusing. Nah, saya ngambil pusing, pulang sini ketemu. Akhirnya setelah saya balik 2012, akhirnya saya ketemu. Oke, saya mau dunia, tapi harus ikuti aturan main yang baik. Kita bukan bikin paradigma yang baru. Oke, sepakat. Oke, baru kita benahi pelan-pelan. Kita bentuk setiap kabupaten ya. Lalu banyak jadi besar. Tapi dengan syarat, dan makanya karena kita punya aturan yang ketat, tidak boleh ada ribut-ribut, tidak boleh, makanya ya jarang lah kelihatan gitu. Tapi sebenarnya saya sudah mau jadi penasehat lah, kita regenerasi, cuman figur belum ada, dan kalau saya sampai mundur, dan banyak mengancam mundur juga. Nah, jadi saya takutnya kalau apa yang kita create ini, kita tinggalkan, jadi liar. Nah, kalau liar bagaimana? Takutnya kan gitu. Lebih baik apa yang kita create ini kita jaga dengan baik, kita wadahi tetap baik, tapi arahkan yang baik. Ya, lebih baik mau jangan lah. Kalau sosial, ya kumpul-kumpul tuh nggak usah lah, seremonial nggak usah lah, sembayang gitu aja lah. Maksudnya biar tidak terlalu menonjolkan, wah ini saya ormas ini. Saya juga nggak ada tato, nggak ada apa, tapi hati kita. Pemuda Bali Bersatu, saya memang pemuda Bali yang ingin Bali ini bersatu. Gitu. Jadi memang itu visinya. Iya, itu memang itu. Ya, jadi sampai saat ini Blimade saya masih ketua harian, kakak saya ketua umum, dan apapun tetap yang running saya, tapi tetap aja persetujuan kakak. Saya lapor ke kakak, karena figur masih dilihat, kami bertiga pendirinya. Saya sama kakak saya bertiga, kakak saya ketua dewan pembina yang satunya, ketua umum.
Kami figur bertiga. Jadi kalau satu hilang ya tetap aja jadi pincang. Jadi 3 nih harus saling mengisi ya. 3 serangkai. Ya. Teman-teman di organisasi juga mendorong Blimade untuk mendukung Blimade sepenuhnya ke politik. Mereka semua mendoakan, mendorong. Tapi jangan salah, di organisasi kita ini kan tidak berafiliasi ke partai politik. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Karena ada yang dari PDI, ada yang dari Golkar, ada yang dari ada dari Golkar, ada dari Gerindra, kan ada. Jadi tidak jadi tidak ada kita. Itu beda urusannya. Beda urusannya. Jadi kalau sudah urusannya ke politik ya silakan individu masing-masing gitu modalnya. Misalnya kalau mendukung calon gubernur atau bupati silakan figur masing-masing. Tidak ada, kami tidak bawa organisasi. Ya, misalnya saya mendukung calon A, ya yang ikut mendukung saya yang lainnya saya hormati, silakan. Yang penting jangan sampai ribut, jangan sampai menjelek-jelekkan, yang penting itu. Kan begitu. Jadi kita bebaskan, tidak ada. Tapi kalau untuk menyamar dengan siapapun, walaupun dengan ormas lain atau dengan suku lain, dengan lain, itu kami selalu kita kedepankan. Itu tetap Blimade tanamkan ya? Ya harus. Ya kita dengan menanamkan dengan tidak bisa kalau dengan saudara-saudara kita ini kan mohon maaf ya, hampir 60% itu kan pendidikannya kan SMA ke bawah. Iya. Ya, terus hampir 50% mereka kan pengangguran tidak kentara. Jadi cara pendekatannya beda-beda. Oke, dengan pengurus pusat kan gampang. Kita instruksikan di grup, jalan mereka selesai. Karena kamu pengurus pusat tuh isinya ada pengacara, dokter, biasanya kan orang intelek semua. Kan yang lain-lain ini kan harus dengan contoh. Dengan contoh kayak apa yang kita lakukan. Contohnya apa? Ya kita lakukan apa yang saya lakukan sehari-hari. Mereka melihat di media sosial, mereka melihat di grup, mereka kan bangga melihat dan mereka akan mencontoh itu. Pasti dengan secara tidak langsung mereka akan malu. Dan begitu ketemu dan kita tidak, mereka duduk misal datang, kita ada undangan, kita datengin. Walaupun itu tempatnya tidak ada tempat atau ada minumnya tua, ya kita datang duduk bareng. Ya cukupnya minum sekedarnya gitu. Ya begitu. Jadi mereka juga tidak merasa ada jarak dengan kita. Dan mereka tuh jadinya mereka sayang dengan kita. Gitu. Bukan lagi komando-komandoan di kepolisian, di tentara baru komando-komandoan, di partai mungkin, tapi kalau di organisasi ini kan kita saudara. Ya, suka duka ya. Saudara. Cuman mereka menganggap kita yang dituakan, jadi berarti apa yang kita sampaikan didengarkan. Dari sana juga mendapatkan banyak dukungan, sokongan dari teman-teman. Walaupun sebenarnya Blimade kan juga cukup membebaskan masalah politik, silahkan pilih siapa. Tapi dari gini kan mendapatkan dukungan. Ya, pasti. Nah, ini pribadi Pak Blimade merasa khawatir nggak? Masa lalu Blimade seperti itu. Blimade pernah merasa dihianati. Artinya disakit kecewa. Dan sekarang terjun ke dunia politik. Yang saya kira itu dunia politik itu nggak kalah. Nggak kalah gini gimmicknya itu, pusaran sananya, makan memakannya, ralat jika saya salah. Apakah Pak merasakan itu kekhawatiran? Saya sudah pernah merasakan dihianati, saya pernah merasakan dihianati orang dekat saya dan bahkan itu sudah pernah dihianati orang dekat saya dan membuat ya hidup saya juga hampir kecewa dan keluarga saya tahu semua dan ya, tapi setelah kejadian itu saya ditemukan orang-orang baik-baik. Ya setelah itu saya dipilih menjadi ketua DPD Gerindra, setelah itu saya dipilih menjadi ketua Pertina Bali, setelah itu saya ditemukan orang baik-baik dengan pengurus yang baik-baik. Akhirnya semua berjalan baik, ternyata itu kayaknya cobaan oleh Tuhan. Dan memang intinya kita harus ikhlas, tapi memang berat. Saya hampir 3 bulan hidup saya kacau kan karena pengkhianatan itu hampir 3 bulan, tapi pelan-pelan ya luka itu masih membekas, cuman ya tapi ya sudahlah, yang sudah terjadilah. Tapi setelah kejadian itu saya ditemukan oleh orang baik. Kayaknya sepertinya Tuhan memang kamu bisa ditegur oleh Tuhan ya, ketahuan. Cara seperti itu ya. Dan orang yang saya besarkan dari nol sampai jadi orang, dia melakukan pengkhianatan ke saya, dan itu kan membuat sangat ya
merasakan. Sebenarnya sudah parah lah, dan bahkan nyawa kita yang akan terancam kan, nyawa kan. Dan ya untungnya Tuhan masih saya dan doa semua. Dan setelah itulah baik lagi ketemu dong. Tiba-tiba saya dipilih ketua Depertina dengan aklamasi, terus saya jadi ketua Partai Gerindra juga karena saya tidak ada ambisi ke sana. Saya dipilih oleh pimpinan pusat juga, dan saya membentuk struktur juga dengan berjalan dengan lancar. Dan semua berjalan dengan lancar, jadi sambutan baik dari pihak banyak masyarakat, dari pengusaha, dari pemerintah, sambutan baik juga. Jadi ditemukanlah. Tapi dalam hidup ya pasti akan ada muncul seperti itu. Ya kita tetap waspada dan kita bersiap diri. Apapun yang terjadilah. Itu usahakan jangan ada ruang benci, jangan ada ruang dendam. Ya kadang-kadang kalau kita mau marah ya marah, tapi kadang-kadang berpikir lagi, ingat kata-kata itu janganlah. Saya masih ingat kan kadang-kadang Pak Prabowo sering menyebutkan satu musuh sangat banyak, 1000 kawan sangat sedikit. Ya itu kan sudah biasa, semua orang menyebutkan. Tapi jangan ada ruang benci, di hati, jangan ada ruang dendam di hati jika kita berjuang untuk masyarakat. Jika kita kadang kehidupan sehari-hari. Nah ini Pak De, berjuang untuk masyarakat. Bagaimana Bli Made muncul dan kesadaran itu? Apakah Bli Made sebelum waktu masih pulang dari Amerika, kemudian mendapatkan pelajaran hidup yang begitu banyak, sampai akhirnya memilih untuk mau mengiyakan menerima tawaran gabung ke partai politik. Apa pergulatan batin Pak De sebenarnya pada saat itu? Waktu saya balik dari Amerika belum ada pikiran, saya bingung mau kemana. Nah itu apa yang mendorong akhirnya Pak De memutuskan saya mau. Sebenarnya ya jujur ya, saya nggak ada pilihan. Saya nggak ada pilihan, saya harus kemana, karena saya kuliah, akhirnya saya nggak ada pilihan. Tapi begitu saya berkecimpung di situ, saya nggak ada pilihan. Begitu saya masuk dunia ini, ternyata ini yang saya harus lakukan. Ternyata ini. Dan banyak saya mendengar doktrin-doktrin Pak Prabowo, membaca manifesto perjuangan Gerindra itu. Dan di situ saya banyak, begini yang harus kita lakukan. Ini yang saya harus lakukan. Gitu. Ngerti nggak? Dari situ kita banyak. Jadi ternyata politik itu bukan hanya sudah kekuasaan. Memang kita untuk berkuasa, tetapi berkuasa untuk berjuang untuk rakyat gitu kan. Jadi itu ya ternyata dan kadang harus tulus ikhlas kita. Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi politik, jangan jadi politisi. Jadi pengusaha gitu. Ya, kalau mau politik itu pengabdian, memang pengabdian. Politik itu pengabdian dan politik terus ikhlas. Ya, memang kalau memang pingin kaya ya harus punya bisnis lain lagi. Gitu. Jadi tidak ada dalam benak saya, saya harus berjuang untuk ini. Belum ada, itu mengalir. Pertama saya jadi asal jadi aja dulu. Saya nggak tahu harus ngapain. Jadi kadernya berapa lama itu Bli Made? Setelah saya nyalon terpilih baru saya masuk jadi. Baru saya daftar kan. Waktu daftar itu kan otomatis saya harus kader Gerindra. Jadi kader, tapi setelah saya terpilih baru masuk ke pengurusan. Sebagai anggota dulu. Urusan anggota nanti setelah saya 2017 baru saya ketua DPC. 2017 ketua DPC. Berapa tahun itu? 2017. Setelah saya terpilih 2014 kan, setelah 3 tahun 2017, 3 tahunnya baru saya ketua DPC. Setelah ketua DPC ketua DPC Kota Denpasar. Setelah itu kemarin 2 Agustus saya menjadi ketua DPD Gerindra Bali. Jadi lompatan karirnya Bli Made ini dunia politik enggal cepat. Itu kata ya menurut orang begitu, tapi saya sebenarnya tidak siap, tapi siap dan tidak siap ya memang harus saya jalanin. Karena kalau saya tetap saya menolak atau bagaimana ya saya berada di zona nyaman, ya berada di zona nyaman itu bahaya. Karena beberapa kali saya berada di zona nyaman saya jatuh terus. Karena terlalu terlena dengan zona nyaman saya jatuh terus. Waktu di Amerika, waktu di Bali, waktu di zaman dunia gelap gitu kan zona nyaman, uang banyak, masih muda, jatuh. Nah, akhirnya waktu di Amerika jadi chief security, semua kita bisa atur, jatuh. Nah, sekarang jadi sekarang politik kalau udah zona nyaman saya udah berpikir nih, aduh apa yang akan terjadi ya. Jadi baik-baik buat diri, banyak-banyak berbuat baik ya udah. Begitu dapat ini buat saya ini bukan suatu jabatan, ini adalah suatu tanggung jawab yang berat di benak saya. Jadi saya berpikirnya mengambil ini sangat berpikir 1000 kali, dan saya berdoa
minta 200 ibu, minta 200 mertua, minta 200 istri. Jadi saya akan jadi gimana? Jadi sama minta 200 kakak-kakak juga. Jadi minta 200 teman-teman juga bahwa ini pasti akan menjadi pasti cobaan yang besar dan pasti yang tidak suka banyak jadinya, yang suka banyak jadinya. Dan kan ini ketua partai politik loh, maksudnya bayangan ini. Dan terbayang nggak itu? Saya nggak pernah terbayang, sedikit pun nggak terbayang dan tapi saya jalanin. Tukurnya saya didampingin dengan tim-tim yang kuat, sekretaris yang baik, yang bekerja, bendahara yang baik, dan struktur DPD yang bagus, dan ketua DPC yang kompak. Syukurnya saya bersyukurnya begitu. Kalau tidak ya berat. Seorang ketua partai sendiri tidak bisa kalau tidak didukung oleh tim yang kuat. Ya, yang tim yang solid juga. Makanya harus solid. Makanya tetap saya doktrin, harus kuat, harus solid, harus semangat. Dan memang kita partainya kan top down, komando sistemnya. Iya. Jadi karir politiknya sampai saat ini adalah sebagai masih wakil ketua DPRD Kota Denpasar. Ya, nanti planningnya setelah ini. Ya, kalau memang diizinkan kita kan harus tetap kalau tetap di wakil ketua tetap di Kota Denpasar kan zona nyaman lagi. Kita maju aja ke langkah ke next berikutnya. Semoga Tuhan merestui. Dan semoga Swecoi Hidup Betara kita bisa menjalani dengan baik dan bisa terpilih, semoga masyarakat Denpasar mendukung saya, memilih saya kan itu. Jadi itu tergantung masyarakat Denpasar juga. Waktu itu pencapaian suara yang Blimade diperoleh itu memuaskan tidak? Ukuran memuaskan sih, kalau dibilang memuaskan manusia mana pernah puas. Tetapi tetapi dari waktu periode pertama, saya suara tertinggi untuk di Kota Denpasar, untuk Gerindra. Periode kedua, saya suara tertinggi untuk di Dapil. Tapi untuk Gerindra juga saya tertinggi, itu di Dapil, di Denpasar ya. Kayak saya suara tertiga di Denpasar. Tapi ukuran memuaskan itu kan bukan jumlah suaranya kita lihat. Sekarang kita bagaimana setelah kita terpilih itu, bagaimana kita bisa kita menjalankan tugas kita sebagai wakil rakyat, bisa kita menyerap aspirasi masyarakat itu. Itu yang kita menjadi persoalan. Pak Blimade menjadi seorang dewan, membawa aspirasi masyarakat. Seandainya Blimade tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat seperti itu yang sebenarnya yang menjadi kendala-kendala sekarang di masyarakat ya. Kita kan posisi kita sebagai wakil rakyat. Tugas kita menyerap aspirasi dan aspirasi masyarakat dan menyuarakan dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu terlaksana. Mostly, kalau untuk kepentingan orang banyak, kita harus utamakan. Karena tugas kita menyuarakan. Nah, disitulah pintar-pintar kita bergaul, berkomunikasi, lobby, koneksi, itu pintar-pintar kita. Minta tolong. Nah, itulah. Jangan jadi wakil rakyat angkuh, kan support kita. Itulah. Nah, kalau kepentingan masih golongan pribadi atau ini kita tetap bantu, tapi kalau bisa atau tidak bisanya terserah sama Tuhan. Tapi kalau urusan banyak orang, kita tetap jalanin, Tetapi dari kalau kita menjalankan dengan tulus ikhlas, kita tahu bahwa sing mungkin asane kita. Itu modalnya. Tetapi begitu kita jalanin, kita proses, kita jalanin, kita terima, kita dengarkan, kita proses, jalanin, ada aja jalan. Cuy, ada aja jalan. Nah, itu yang saya nggak tahu dari mana. Saya bilang, saya hopeless nih. Nah, contoh tadi. Ini di luar nih, ada nih contoh yang paling dekat. Ada kader dari Lombok Timur dulu DPR. Terus dia ketemu pengurus pusat di Gerindra di Lombok. Dia lagi sakit. Dia ke Bali mau berobat di Sanglah. Dia minta dia bilang, kalau kamu Bali hubung aja di Gajah. Udah kadang udah begitu mindset orang dari Gajah dihubungin. Nah, sedangkan rumah sakit Sanglah itu kan rumah sakit umum pusat. Siapapun nggak bisa intervensi kecuali kita minta tolong sama siapa-siapa. Kemarin saya ketemu dengan seorang dokter yang memang baik, memang bergaul. Dok, bisa bantu nggak? Ini. Oh bisa. Nanti.
Lihat tak? Padahal kan saya kayaknya sulit untuk mensupportnya. Tiba-tiba saya ketemu ngobrol, saya minta tolong, bisa dibantu dan bisa syukur. Nah itulah switch dia bertaruh karena kita niat kita bantu ya, ketemu orang yang bisa bantu kan. Artinya begitu. Bukan kita yang super power, manusia itu enggak ada yang super power, semua pasti tolong menolong. Artinya Darmen perlu dengan saya minta tolong. Suatu saat saya minta tolong sama Bagaimana saya nolong Darmen, belum tentu nanti suatu saat bukan Darmen yang tolong, bisa yang lain, bisa yang nolong saya, bisa Satrio nolong saya atau siapa gitu. Karena hidup ini harus tolong menolong dan karma itu saya percaya karena karma. Makanya kalau seperti ya kan meja saya di situ. Jadi hari-hari kan saya lihat ke sini. Lihat sini tulisan ini. Jadi kalau tidak bisa bantu banyak, bantulah beberapa. Tidak bisa bantu beberapa, bantulah satu. Kalau tidak bisa bantu satu, nggak usah menyusahkan. Jangan sampai minimal nggak usah menyusahkan atau nggak usah menyakitkan. Nggak usah menyakitkan orang lain. Jadi setiap hari saya lihat Pak Prabowo, lihat quotation itu setiap hari harus terus dan otomatis menjiwai jadinya. Ya begitu. Sering kontak sama Pak Prabowo? Boleh, beliau kan nggak mungkin lah kalau beliau kan itu kan ketua kita, ketua umum untuk kontak ke kita secara direct jarang. Kalau memang itu paling memang kalau beliau paling ajudan yang telepon. Nah, kalau beliau itu kan nggak sembarang orang bisa ketemu sama beliau. Kalau saya ketemu sama beliau paling nggak pernah ngomong kalau nggak diajak ngomong. Sing juari ngomong. Nggak mungkin. Beliau nggak sembarang ketemu gitu nggak. Maksudnya, tapi beliau orang baik, orang baik dan beliau orang yang paling ikhlas. Pernah nggak Prabowo berpesan sama Bli Madi terhadap sesuatu? Pernah, untuk jaga Bali, bagaimana Bali ini agar tetap budaya Bali ini tetap dijaga, bagaimana caranya agar apa yang menjadi adat istiadat ini tetap dijaga, agar Bali ini tetap, pokoknya intinya beliau berpesan bahwa jaga persatuan dan kesatuan dan jaga Bali bagaimana banget sampai dirusak Bali ini. Jangan pokoknya lebih ke NKRI ya. Lebih ke NKRI. Nah, itu pesan-pesan ya, benar. Beliau nasionalis. Beliau orang nasionalis dan beliau orang yang Pancasila banget dan bukan karena saya orang beliau ya, saya tahu bagaimana beliau bicara gitu. Nah, dengan pesan yang sedemikian singkat tapi padat, kira-kira Bli Madi rumusan nggak terhadap pesan itu, kemudian Bli Madi ingin terjemahkan di Bali? Saya lakukan. Selama ini saya lakukan, saya beri contoh saya lakukan ya. Ini kan terkait toleransi, kita hormati perbedaan. Kalau kita orang Muslim kita datang, kita hormati satu kan itu. Terus adat istiadat apa yang menjadi budaya kita harus hormati. Nyepi memangnya kita harus memang nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh hormat kita yang memberi contoh, jangan keluar rumah. Galungan, sembahyang, artinya apa yang menjadi aturan adat AWK kita ikutin. Dan yang paling pentingnya kan kita harus menghormati orang tua. Dan sebagai pemimpin, kata beliau harus terus ikhlas. Dan seorang pendekar itu kan bukan masalah gimana, pendekar itu setiap jatuh bangun lagi, setiap jatuh bangun lagi, setiap jatuh bangun lagi, jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Itu seorang pendekar. Nah, pendekar itu pejuang. Pejuang itu ya orang-orang seperti kita, orang pejuang. Ini partai ini kan partai pejuang. Siap. Jadi, kalau pesan-pesan beliau banyak banget dan saya salah satu yang memang istilahnya adore beliau, ya, jadi pengagum beliau. Nah, terus Bli Madi setelah di Bali finish ada rencana lagi? Misalnya sekarang kan di Denpasar, kemudian ke provinsi, kemudian next level. Saya mengikuti air mengalir mengisi ruang dan waktu. Saya tidak berambisi harus menjabat ini, menjabat itu, enggak. Saya sekarang ditugaskan untuk menjadi panglima partai di sini. Jadi saya harus membesarkan partai ini. Dengan membesarkan partai ini saya bisa berjuang untuk masyarakat. Nah, jadi bisa partai ini besar, semakin banyak orang masyarakat berjuang. Semakin banyak pejuang-pejuang ini untuk berjuang untuk masyarakat. Nah, apa kepentingan masyarakat kita suarakan, apa tujuannya kita suarakan. Nah, itu tujuannya. Jadi itu yang tujuan saya yang utama. Jadi saya harus sekarang hal-hal positif sudah di banyak ya hal-hal positif, maksudnya
respon positif. Kan tinggal pembuktian. Nanti kemudian bagaimana. Ya, itu tantangan saya sebagai seorang ketua yang dipercayakan oleh pimpinan-pimpinan. Jadi demikian karir politik 5D Gajah. Gimana ke depan? Nanti akan waktu yang menjawabnya. Sudah melewati perjalanan spiritual. Mohon doa restunya. Pak De, di sisi lain juga, Pak De juga adalah sosok yang saya lihat di Instagram tuh rajin sekali posting-posting kegiatan aktivitasnya, gymnya, jaga bodinya. Ya, itu sudah Pak dilakoni sejak kuliah dulu atau baru belakang ini? Boy, saya emang sport lover ya. Saya orang olahraga. Kebetulan saya ketua tinju juga. Saya ketua tinju dan saya memang salah satu orang yang penggemar olahraga. Penampilan itu menjadi prioritas buat saya. Jadi ya, artinya performance itu menjadi prioritas karena halu kita kalau jalan perut kita gubuk atau terus muka kita kusam gitu kan artinya glowing. Situ. Tapi kan ya berusaha untuk merawat diri lah. Tapi kebetulan istri juga merespon, artinya istri juga support. Ya artinya olahraga itu menjadi relief stres, lifestyle untuk relief saya. Jadi kalau saya stres olahraga. Jadi kalau Pak Adi stres, larinya ke olahraga? Olahraga. Kalau nggak olahraga, saya lebih cenderung stres. Nah, stres soal kerjaan ya? Apapun yang jadi kan manusia namanya berpikir. Jadi kan harus olahraga. Dan saya juga salah satu brand ambassador produk suplemen lah. Brand ambassador produk suplemen. Ya walaupun begini kan ketua partai, ketua Pertina, jadi brand ambassador. Walaupun begini. Ya. It's just a number. Setiap hari rajin olahraganya? Seminggu 4-5 kali. Menghabiskan waktu beberapa jam di pusat kebugaran? Saya kan bisa kadang tinju, bisa kadang kardio di lapangan. Tapi kalau di gym minimal 1,5 jam lah, 1,5 2 jam. 1,5 jam, 1 jam beban, 30 menit kardio. 30 menitnya lagi shower. Belum ngobrol ya mandi kan. Jadi 5D selain juga menjaga latihan badan juga menjaga pola makan juga ya. Ini pola makannya 5D ini lumayan gini loh, ketat bisa dibilang ketat ya. Tadi saya diajak makan di bawah. Katanya makan sambil nangis. Saya makan pakai ayam, pakai nasi, sambal, beliau makannya daging yang ikan yang di steam kan, ikan di steam. Ya, tanpa rasa apa-apa. Itu yang dikonsumsi setiap hari untuk menjaga ini. Ya juga harus diimbangin juga dengan seratnya buah. Terus juga harus dikontrol juga kan, kita tes juga kolesterolnya atau apa biar tidak terlalu kan, harus jaga itu. Jadi jaga olahraga karena terlalu banyak daging kan juga bahaya. Sayurnya juga, dan yang penting kebutuhan kalori kita tidak melebihi dari apa yang kita butuhkan. Yang penting nutrisi masuk, kebutuhan defisit kalori nggak apa-apa. Jangan sampai nutrisinya nggak masuk, tapi kalorinya lebih, over kalori. Jadi kan itu yang membuat fat. Nah, gitu. Jadi tinju juga ya, 5D ya, di tinju juga ya? Tinju, saya ketua tinju. Ya, saya ketua tinju. Kemudian kemarin itu atletnya berprestasi ya, saya dengar itu. Ya. Gimana ceritanya tuh? Itu semenjak 5D yang pegang atau gimana tuh? Gimana cara latihnya? Sebenarnya, saya kan bukan pelatih tinju. Saya memang orang yang orang berorganisasi dan saya nggak tahu tinju waktu saya pegang tinju. Tapi memang pendekatan kita, bagaimana cara pendekatan kita. Jadi setiap orang kan beda-beda pendekatannya. Dan atlet ini kan perlu sentuhan yang artinya mereka ini perlu dihargai, mereka perlu disupport, mereka perlu dikomunikasi. Mereka latihannya fisik tapi sentuhannya pakai sentuhan atlet. Dan nutrisi juga harus disupport. Dan kebetulan saya punya sahabat yang memang support nutrisi atlet dan bahkan atlet kita waktu PON ini 8 bulan disupport nutrisi. Jadi kan 8 bulan sebelum tanding. Ya, 8 bulan disupport nutrisi. Akhirnya ya begitulah. Jadi padahal latihannya nggak normal-normal aja, nggak yang over-over begitu, latihannya normal-normal aja. Dan waktu PON berapa ngirim gini? Lolos, bukan ngirim, kita loloskan prapon, lolos 6. Lolos 6, 6-6-nya medali. 1 medali emas, 2 medali perak, 3 perunggu. Jadi semua masuk semi.
selama 25 tahun kita nggak pernah dapat emas. 25 tahun. Ini terpecahkan. Sejarah ini ya, Catatan 25 sejarah. tahun. Dan ke-6-6-nya medali. Nah, 6-6 medali dan bonus mengalir. Tapi bukan buat saya, buat atlet. Ada yang saya bantu, saya ngasih ya sebagian saya. Nanti aja kan ada acara di The Gym. Pembagian bonus dari The Gym-nya memberi bonus buat atlet. Bukan buat saya. Tadi bonus karma. Saya juga memberikan bonus ke atlet. Saya janji sepeda motor. Bonus. Ya, saya janji sepeda motor kepada atlet emas yang dia dapat emas. Yang perak juga ada, tapi nggak motor, mungkin berupa uang saya. Cuma lagi ngumpul-ngumpulin. Baru dapat motornya aja. Untuk perak sama perunggunya belum dapat. Nanti ngumpul-ngumpulin, nanti kita sekalian buat syukuran kita bagi. Ya namanya juga kita harus dalam dunia olahraga ya harus ya. Kadang-kadang hanya orang gila yang memang cocok di olahraga. Kita kan jadi ketua itu bukan hanya sekedar ketua tampang ambil figur, ambil jadi apanya istilahnya simbol doang. Jadi emang kalau jadi ketua harus all out, memang harus all out dan harus total dan harus sukses gitu. Kalau jangan sampai kalau gagal, saya nggak mau namanya gagal. Malu. Bukan malu, saya nggak mau nggak boleh ada kata gagal. Harus sukses. Apa bentuknya, pokoknya berjuang semaksimal mungkin. Dan jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Nah, jatuh bangun lagi gitu pokoknya harus berjuang. Sampai nggak bisa bangun. Nggak, terus bangun. Setelah di PON itu yang kemarin tuh di Batu itu lapis 2. Di Batu itu lapis 2. 2 ngirim 5 medali. 2 emas, 2 perak. 1 perunggu. Tapi lapis 2 junior. Jadi pelapis-pelapisnya petinju PON yang kita kirim. Ya lumayan bagus. Jadi atlet kita. Jadi sekarang kita pegang Bali, tinju seluruh Bali hidup. Nanti juga Pak Bupati Gianyar juga buat ayo kejuaraan di sini di lapangan terbuka. Oh siapa Bupati? Ya. Nanti dalam tahun ini ada 3 nih. Ada Wali Kota Cup, ada boxing Foruki, mungkin ada Piala Bupati Gianyar. Piala Bupati Gianyar mungkin kalau Piala Bupati Gianyar kita buka seluruh Indonesia. Kejurnas. Kita buat kejurnas Piala Bupati Gianyar. Berarti rencana Pak Bli Madiin memang ingin juga menghidupkan geliat-geliat olahraga, terutama tinju juga di masing-masing kabupaten. Sekarang harus tinju 7 kabupaten Bali harus hidup. Harus. Sekarang ini sudah semuanya ada? Semuanya ada. Dan semuanya ada dan semuanya semangat dan nanti Porprov kita akan pertandingkan ada tinju cewek juga dan saya rasa dan dulu kan dominasi Denpasar aja waktu saya ketua. Sekarang agar seimbang lah. Walaupun Denpasar tetap juara umum, nanti yang semua kan dapat medali. Jadi harus kita orbitkan. Jadi kita kirim pelatih sini, kirim atlet di sini. Jadi seimbang. Jadi kalau sudah kompetitif, pasti atlet akan banyak dan prestasi akan banyak. Caranya Bli Madiin nyari atletnya gimana nanti? Iya pertama dari nol. Seperti kita bikin boxing is fun di Renon, setiap hari Minggu ada peladanan, terus pertandingan, media sosial, terus dari orang dari Ndol, nih ada atlet kita yang kelas menengah 75 dari Cakti itu orang Bali, latihan dari Ndol tiba-tiba bisa juara PON, juara dari perak dari PON, itu kan dilihat. Ternyata aku bisa berprestasi. Dan setelah itu mereka operasi, terus kita perhatikan kesejahteraannya, kita bisa kerja. Setelah mereka kerja, kan mereka bisa fokus ke olahraga, mereka bisa kuliah. Jadi semangat mereka akan muncul bahwa olahraga tinju ini bukan hanya olahraga keras, jadi lifestyle juga. Banyak banyak cewek-cewek yang tinju, sangat banyak. Jadi tinju ini memang. Jadi masa depan untuk olahraga tinju di Bali ini cukup cerah menurut penerawangan. Iya, artinya kalau masalah cerahnya itu kan tergantung pengurusnya. Harusnya pemerintah juga mensupport. Cuman tergantung komunikasi kita dengan pemerintah. Nah, sekarang gimana soal support pemerintah? Kalau support pemerintah untuk tinju, boleh bagus. Bagus, komunikasinya bagus. Bahkan kita kan diberikan tanah hibah 25 are di Pohon Manis dan membuat sasana terbesar se-Indonesia. Jadi boxing sport science. Bali boxing 25 sport 25 are. Dari tanah Pemprov ya. Pemprov boxing sport science. Di situ ada tempat latihannya, ada tempat pertandingannya, ada gymnya, ada poolnya, ada ice tubnya, kolam renang dingin tuh.
dan ada mes untuk atlet. Ini sedang berproses jadinya. 2022 dibangun. 2022 dibangun. Jadi terbesar di se-Indonesia. Wih, gagah nih. Ya nanti suatu jadi wah rame, tinju pasti akan rame dan itu kan artinya kita sebagai ketua Pertina bisa dalam istilah dalam kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kepengurusan kami kita bisa buat itu legenda. Dan semoga nanti ketua Pertina berikutnya nanti suatu saat bisa meneruskan, bisa merawat apa yang kita punya. Jangan sampai kan dipergunakan yang tidak kan. Gitu. Jadi harus dikelola dengan baik. Jadi dari awal dari sekarang kita harus tetap dikelola dengan baik. Gitu. Jadi tunggu 2022 ini pasti, akan ada dibangun. Sasana tinju terbesar di Indonesia. Bagus. Dan itu lumayan biayanya. Tapi kita bangunnya bertahap. Lokasi tepatnya di mana? Di Poh Manis. Poh Manis itu di Penatih. Ya, dan luar biasa ada view-nya juga. Kalau dari gambar sih wow. Cuma kan pembangunan perlu dana, perlu pelan-pelan juga. Harus ke sana minta tolong, ke sini minta tolong, ke sana minta tolong, ke sini minta tolong. Tapi ya kan ada segi prioritas juga. Kadang-kadang kita harus butuh bantuan untuk masyarakat juga. Gitu. Pokoknya saya optimis itu jadi dan saya optimis tinju Bali akan semakin berkembang. Karena semua semangat. Karena kenapa? Jika kita semangat, aura semangat pun kemana. Kita positif, arwah positif akan datang. Dan tetap berdoa, berusaha, dan segala kebaikan akan datang dari segala penjuru. Jatuh, bangun lagi. Yang penting kalau bisa jangan jatuh lagi. Terus bangun terus gitu ya. Kalau jatuh bangun. Itu bukan pendekar. Pade. Lihat nih air mineral. Ya, air mineral. Karena kan di sini tidak boleh ada pesan sponsor. Di sini tidak boleh pesan sponsor. Jadi bacanya kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, kalau bukan sekarang kita podcast kapan lagi ya? Air mineralnya di PD Gerindra. Madap nih. Madap nih. Oh, not for sale. Ini dibagikan ke masyarakat. Jadi masyarakat kalau mau datang ke sini minta sama beli Made. Ya. Air Gerindra Bali. Ya. Air mineral. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi kita podcastnya gitu? Kapan lagi? Nanti lagi. Jadi buat teman-teman podcast kali ini, Tribun Bali podcast kali ini datang langsung ke kantor DPD Gerindra Bali. Saya bersama teman-teman, nomor tim datang ke sini bertemu 5D Gajah. Ya tadi sudah dijamu dengan makanan dan minuman dan juga ini ada minuman mineral nih khusus. Dari sekian pembahasan tadi udah cukup panjang 1 jam. Jadi buat teman-teman yang ingin menanyakan satu hal yang belum sempat saya tanyakan Beli Made bisa langsung komen di podcast Tribun Bali, sampaikan pertanyaan di sana. Nanti pertanyaannya akan saya tanyakan lagi ke 5D Gajah di podcast selanjutnya. Oke. 5D, sukses semua. Thank you. Waktunya. Thank you sama. Ya. Salaman. Kita kan udah cuci tangan. Iya. Oke. Kadang dia bingung, Wade. Yang salam itu sebenarnya kene malu apa kene malu? Kalau gini itu sebelum bertanding tinju. Kadang mau cocak limbo. Yang kene. Makanya saya gini. Kalau gini itu sebelum bertanding tinju ya. Oke. Gloves. Tas gloves. Oke, sampai jumpa pemirsa. Oke, dadah. Salam no drama. Tribun Bali Podcast.